Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC, apa kabar? Ya, semoga Mitra JC selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan semangat yang luar biasa, dan tentunya di hari Jumat ini yang penuh berkah, Dara juga berharap semoga Mitra JC diberikan keberkahan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Baik, hari ini di Jumat tepatnya 10 September 2021, tentunya Dara hadir kembali di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati. Kita akan bahas seputar kemandirian anak. Nah, usia berapa sih anak sudah boleh mandiri, sudah boleh diajarkan mandiri gitu ya? Ya, mandiri itu bisa berkaitan dengan makan ya. Misalkan ada anak yang usia 7 tahun bahkan masuk SD ya, masih harus disuapi oleh orang tuanya, oleh ibunya ya. Nggak mau makan kalau nggak disuapin. Ada juga anak yang sudah masuk SD juga masih dimandikan gitu ya. Atau misalkan udah hampir dikatakan ABG gitu ya, maunya dimandiin, maunya disuapin gitu ya. Nah, tentunya hal ini akan membuat orang tua kerepotan yang luar biasa gitu ya. Masya Allah. Dan tentunya Mitra JC yang saat ini sedang melihat tayangan ini atau sedang nonton tayangan ini boleh bergabung ya di kolom komentar. Boleh Mitra JC sisipkan tentang pengalaman Mitra JC, bagaimana Mitra JC memandirikan anak Mitra ya, dan tantangan apa yang dialami oleh Bunda, Ayah atau Mitra JC. Tentunya langsung saja di kolom komentar. Oke. Dan berbicara tentang memandirikan anak, tentu ini merupakan tugas orang tua ya. Tugas orang tua dan menjadi tujuan juga bagi orang tua supaya dia itu hidup mandiri ya. Karena tidak selamanya dia hidup bersama orang tuanya. Ada kalanya mungkin orang tuanya pergi lebih dulu, atau mungkin ketika nanti dia berumah tangga ya, kalau segala-galanya bergantung sama orang tua, dia akan kerepotan ketika dalam berumah tangga. Aku harus ngapain di sini gitu ya. Apa yang harus aku lakukan dalam rumah tangga ini gitu. Ketika nyuci piring dia bingung bagaimana cara nyuci piring atau bagaimana memasak gitu ya. Walaupun sekarang sudah serba instan ya, maksudnya serba canggih gitu ya. Ketika kita mau masak ada resep yang tidak kita ketahui, tinggal cari searching di Google langsung muncul ya resep-resepnya. Tapi alangkah baiknya ketika memang sudah diajarkan sejak kecil gitu. Nah, seperti yang Dara sebutkan tadi bahwa kemandirian ini menjadi tujuan juga, tujuan pendidikan ya, tujuan orang tua juga, supaya anak itu bisa hidup mandiri dan tidak selalu bergantung sama orang tuanya. Dari anak lahir ya, lahir tumbuh menjadi bayi yang lucu gitu ya, dan mungkin lahir memang semuanya bisa bisa dihandle sama orang tuanya ya. Ketika dia mau mandi ya orang tuanya menyiapkan air untuk mandinya, mau makan orang tuanya menyiapkan makanan. Namun ketika dia beranjak balita gitu ya, usia 2 tahun, 3 tahun. Nah, usia 3 tahun itu, usia 3 tahun, 4 tahun ya, usia golden age itu mestinya anak-anak sudah bisa ya makan sendiri, walaupun memang terkadang membuat berantakan rumah gitu ya. Kadang makannya di sini ya, makannya di meja makan, kemudian berantakannya kemana-mana. Ya itulah anak-anak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu proses belajar gitu kan. Proses belajar bagaimana dia belajar makan sendiri,
belajar minum sendiri, belajar apapun itu ya yang bisa dilakukan. Berbeda memang kalau misalkan anak usia 2 tahun 3 tahun suruh masak gitu ya, ini no gitu ya. Rasanya bukan tidak mungkin sih, bisa aja, tapi di luar maksudnya di luar batas gitu ya. Mereka di usia balita itu belajar tentang hidup gitu ya, tentang makan misalkan, tentang mandi dan segala macamnya. Bahkan ada mungkin di dunia parenting itu ada yang namanya toilet training ya. Jadi ketika dia ingin membuang air kecil, tidak lagi di celananya gitu ya, tapi dia sudah bisa ke kamar mandi gitu. Bahkan ketika anak 3 tahun itu kan sudah bisa berkomunikasi ya, sudah bisa diajak ngobrol gitu, dan dia sudah bisa menyampaikan apa yang dia rasakan kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan susah sih ya, bukan susah, tapi memang dituntut orang tua itu sabar. Dituntut orang tua itu sabar, seperti halnya makan gitu ya. Mungkin dia ada anak yang ingin makan sendiri tapi orang tuanya nggak sabar, udah cepetan sini disuapin ya, biar cepet habis, biar cepet kelar, piring juga cepat dicuci gitu ya. Bukan cepat atau tidaknya, bukan cepat bersih atau tidaknya, tapi lebih dari itu bagaimana dia proses belajar. Tangannya ini kan tangannya tuh imut gitu ya. Masih kecil gitu, tangannya belum bisa memegang sesuatu dengan layaknya kita orang dewasa. Pasti ketika memasukkan makanan ke mulutnya itu ada yang pasti terjatuh gitu ya. Dan ini menurut Dara sesuatu yang bukan sesuatu kesalahan gitu ya. Ini adalah proses dia belajar seperti itu. Dan berbicara tentang mandiri juga memang sejak balita kita sudah melatih anak-anak untuk mandiri. Dan ini perlu dipersiapkan supaya nanti ketika dia dewasa dia sudah tidak lagi bergantung gitu sama orang tuanya. Alangkah repotnya gitu ya ketika dia seharusnya sudah bisa melayani dirinya sendiri, namun ketika itu harus dibebankan kepada orang tuanya. Bunda, aku mau makan. Pergilah bundanya yang harusnya sedang melaksanakan atau sedang berkegiatan yang lain gitu ya, harus tertunda untuk memenuhi panggilan si anak gitu. Bunda, aku mau mandi gitu. Harus dimandikan dulu, padahal itu bisa dilakukan oleh anak. Dan tentunya apa yang perlu kita lakukan, kita juga harus memberikan perhatian dan pengertian kepada anak. Bahwa di usia berapa gitu ya anak sudah bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Seperti ini juga sedang Dara siapkan, sedang Dara latih anak di rumah usianya yang 1 3 tahun, yang 1 jelang 5 tahun. Kebetulan tempat minumnya tidak terlalu tinggi, jadi bisa dijangkau oleh anak. Ketika dia mau makan, mau minum, mereka ngambil sendiri. Jadi ketika ibunya sedang melakukan kegiatan yang lain gitu ya, atau sedang sibuk di dapur, atau sedang sibuk di kamar mandi, atau yang lainnya, ketika dia mau makan, dia bilang, pada awal bilang dia mau makan, lalu sambil berjalan menuju dapur diambil piring. Dan tentu kalau untuk makanannya memang kita siapkan, tapi setelah disiapkan ya mereka makan sendiri. Memang ada juga kalanya dia tidak mau makan, maksudnya tidak mau makan sendiri, maunya disuapin, ya nggak apa-apa juga gitu. Bukan berarti kita menolak gitu ya. Kalau mereka minta disuapin, ya suapin aja, karena mungkin dia sedang ingin disuapi gitu ya. Kadang kan anak tuh ada anak yang ketika disuapin itu
uh, itu juga apa ya, jadi lebih dekat gitu ya antara orang tua dengan anak. Kedekatannya jadi semakin dekat gitu, hubungannya jadi semakin dekat. Tapi bukan berarti terus-terusan disuapin gitu ya. Seperti misalkan ada anak yang kayaknya minta disuapin gitu, oke disuapin aja. Atau misalkan kita pengen suapin dia nggak mau, oh ya udah nggak apa-apa gitu, jangan maksa disuapin juga gitu. Kan ada juga ya anak yang maunya makan sendiri, tapi orang tuanya keken ya, ayo disuapin aja sama bunda biar cepat kelar makannya dan habis gitu kan. Nah ini juga jangan dipaksa, ketika dia mau ya udah silakan gitu. Resikonya ya memang harus berantakan. Resikonya ya berantakan gitu ya, karena memang tangannya belum bisa memegang dengan sempurna. Nah kita juga sebagai orang tua harus memperlakukan anak sesuai dengan usianya. Memberikan tugas nggak boleh seininya kita ya. Maksudnya harus sesuai dengan usianya gitu. Kayak misalkan merapikan mainan ya. Merapikan mainan itu bisa dilakukan oleh anak usia 3 tahun, bahkan usia 2 tahun pun sudah bisa diajak kerjasama ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang tua pada umumnya gitu ya, ketika dia ketika anak-anak bermain ya jangan semuanya dikerjakan oleh ibu gitu. Kerjakan, dibantu lah gitu ya sama anak ya. Dengan cara apa? Kalau misalkan disuruh ayo kak beresin mainannya itu nggak mau, berarti kita ganti. Apanya yang diganti? Instruksinya diganti dengan bantuin bunda yuk masukin mainan ini ke keranjang. Nah itu pasti seru gitu ya, karena dia beranggapan bahwa dia sedang bermain lomba ya, sedang berlomba gitu ya dengan ibunya untuk memasukkan mainannya ke keranjang. Hasilnya apa? Hasilnya beres ya, mainannya rapi masuk ke keranjang gitu kan. Tentu hal ini juga memang enggak secepat kilat ya kita ajarkan sekali dia langsung besokannya akan mengulangi hal yang sama, belum tentu juga gitu ya. Jadi anak-anak itu memang harus berulang-ulang ya untuk diajarin merapikan mainan, merapikan tempat tidur gitu ya. Kalau merapikan tempat tidur usia 3 tahun 4 tahun memang sudah bisa. Bukan maksudnya lebih kepada mengajarkan anak ikut berkontribusi ya. melibatkan anak dalam merapikan tempat tidur. Karena kan kalau misalkan bantalnya tuh berat atau besar gitu ya, anak tidak mampu untuk mengangkatnya, kita libatkan dia. Yuk bantuin bunda kita rapikan tempat tidurnya, karena sudah siang kita harus kerjakan yang lain misalkan, atau kita harus mandi gitu ya. Caranya gimana ngerapinnya? Mungkin bantal-bantal yang ringan bisa dia turunkan dari tempat tidurnya gitu ya. Lalu mungkin kalau tempat tidurnya itu adalah tempat tidur yang bisa digulung gitu ya. Nah yang menggulung itu tentu orang tuanya bukan anaknya ya. Tapi anak bisa membantu menyingkirkan ya, atau merapikan sarung-sarung yang berantakan, atau selimut ya, taruh di keranjang pakaian kotor. Dan pakaian kotor pun bisa menjadi kita latih gitu ya, ketika anak mau mandi dibukakan bajunya atau dibuka baju sendiri. Setelah itu apa? Setelah itu ajak anak untuk menaruh pakaian kotornya di keranjang kotor gitu, di keranjang untuk pakaian yang kotor gitu. Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya seru kalau kita melaksanakannya atau menjalaninya dengan hati yang lapang gitu ya, dengan hati yang senang gitu ya, dengan hati yang ikhlas. Niatkan bahwa ya tujuan kita mendidik anak-anak kita adalah untuk beribadah, yang insya Allah pahalanya luar biasa tentunya ya. Dan Allah yang ganjar gitu ya, bukan ayahnya gitu ya, bukan kakeknya, bukan neneknya, tapi Allah yang memberikan ganjaran untuk ibunya yang sudah memberikan pendidikan kepada anaknya gitu.
karena pendidikan apa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu selalu berinteraksi dengan lebih intens berinteraksinya dengan ibu gitu ya. Jadi maka sering mungkin kita dengar ya bahwa ibu itu untuk mendapatkan pahala nggak usah jauh-jauh berperang ke negeri mana gitu ya, atau harus turun ke medan jihad gitu ya, nggak perlu gitu ya. Bahkan pernah ada sahabiah Rasulullah yang sempat iri gitu ya, ya Rasul, kenapa kalau laki-laki boleh berperang turun berperang gitu ya, kenapa perempuan enggak? Kan kita juga perempuan ingin mendapatkan pahala yang sama seperti laki-laki. Padahal di situ Rasulullah juga menjelaskan bahwa kita di rumah pun bisa mendapatkan pahala yang besar sama seperti laki-laki gitu. Jadi ya menjalani kehidupan di dalam rumah tangga ya, ngasuh anak gitu kan, nyuci piring, masak gitu ya, itu sebenarnya kalau kita sadari bahwa itu adalah ladang pahala gitu yang bisa kita raih sebesar-besarnya gitu. Terus mengajarkan anak, ditambah lagi kalau kita mengajarkan anak tentang baca Quran, Masya Allah ya, berapa banyak pahala yang kita dapatkan di situ. Nah, tentunya Mr. Jesse, coba Dara mau lihat dulu ya siapa yang sudah bergabung, atau sudah adakah yang kita? Oke. Iya, lanjut. Setelah memberikan perhatian kepada anak, kita lanjut berikan anak kesempatan. Ya, ini contoh sederhananya ya. Tadi ya, contoh sederhananya adalah ketika dia makan sendiri, mau makan sendiri, tentunya harus siap dengan nasi yang berceceran atau minuman yang tumpah ya. Tapi sebenarnya itu proses belajar dia gitu, proses belajar anak. Karena nggak mungkin anak yang tiba-tiba tanpa belajar bisa makan sendiri gitu ya, yang tiba-tiba tanpa belajar bisa minum sendiri tanpa tumpah gitu ya, bisa mandi sendiri tanpa apalah gitu ya, tanpa kehebohan yang lainnya gitu ya. Berikan kesempatan pada anak gitu kan. Anak minta sikat gigi sendiri, jangan dilarang, ribet gitu ya. Nggak usah dilarang, biarkan gitu. Justru bersyukurlah karena ada anak di luar sana yang ketika disuruh untuk sikat gigi aja susah gitu ya. Ada anak yang di luar sana disuruh sikat gigi susah, disuruh mandi sendiri susah, mau dimandiin pun susah gitu ya. Tapi beruntunglah Anda, wahai bunda dan ayah, yang ketika anaknya ingin makan sendiri, ingin sikat gigi sendiri, ingin mandi sendiri gitu ya, beruntung gitu kan. Emang mandinya bersih, terlepas bersih atau tidaknya, paling tidak dia sudah berusaha gitu ya. Kalau ini sih Dara bersih atau tidaknya paling tidak dia sudah berusaha untuk, oh begini ya caranya mandi, oh begini ya caranya sikat gigi, oh begini ya caranya pakai sabun kayak gitu. Nah setelah sudah bersih, setelah sudah mandi, biasanya dia akan ngomong, bunda aku sudah selesai. Nah di situ baru sebenarnya aku Dara ya mandiin dia, nyabunin lagi gitu kan, finishingnya lah ya. Finishingnya Dara sabunin keseluruhannya sampai baru disiram dan selesai kayak gitu sih. Sebenarnya sih lebih untuk orang tuanya lebih sabar ya. Lebih sabar untuk lebih melatih kesabaran gitu kan. Nah kemudian berikan tanggung jawab nih. Berikan tanggung jawab itu mungkin bisa kita berikan kepada anak ketika dia main gitu ya, bermain dengan mainannya yang segudang
lebay banget ya. Segudang yang seabrak-abrak, yang katanya kalau rumah ada anak kecil itu nggak pernah rapi gitu ya. Sebenarnya bisa ketika misalkan dia sudah selesai bermain, kita ajak merapikan. Sama yang di awal tadi Dara katakan ya, bahwa anak-anak itu bisa kita ajarkan untuk merapikan mainannya sendiri. Walaupun di awalnya gimana sih caranya, kan anak juga belum ngerti ya, misalkan dia belum paham gimana cara ngerapihinnya gitu. Atau ada juga anak yang ketika disuruh ngerapiin dia udah bilang, ayo dong bunda bantuin gitu ya. Karena dia sudah lelah bermain, terus dia harus merapikan mainannya, ayo dong bunda bantuin gitu kan. Nggak apa-apa, kita bantuin. Dan kita semangatin, ayo semangat. Dan selalu kayak gitu. Ketika mau minta anak merapikan mainannya, dia banyak alasannya, ayo abang semangat gitu ya. Itu dengan intonasi kita yang semangat, dia juga akan terbawa semangat gitu. Akhirnya adanya atau kakaknya pun bisa menyemangatinya kayak gitu. Jadi yang sebenarnya tadi tuh banyak ngeluhnya gitu ya, banyak bunda capek, bunda ini, bunda itu gitu ya, dengan banyak keluhan, dengan banyak alasan gitu kan. Tapi ketika kita bisa negosiasi ya sama anak, negosiasi ini bukan hanya sekedar bisnis ya negosiasi, tapi juga jual beli negosiasi, tapi juga bisa dengan anak ya, kita bisa bernegosiasi dengan anak. Atau misalkan kita berikan bukan satu ancaman sih, tapi kayak reward. Kalau misalkan kamu bisa merapikan mainan kamu, nanti bunda berikan makanan yang dia suka gitu. Kak, nanti bunda masakin makanan ini gitu ya, misalkan ya makanan yang dia suka. Itu otomatis akan semangat gitu ya, anak-anak akan semangat. Beneran bunda? Iya, ayo kita rapiin mainannya gitu. Instruksinya jangan kamu rapiin mainannya ya, ayo kita bantu kita rapiin mainannya kita. Nah, mungkin bundanya bisa sambil mencontohkan gitu ya bagaimana cara merapikannya, dan kemudian setelah itu bisa sambil ditinggal gitu ya. Kalau Dara kayak gitu tuh, udah ngasih contoh terus ditinggal sebentar, pas balik belum rapi kita bantuin lagi. Jadi nggak sepenuhnya kita yang ngerjain, tapi anak juga yang ngerjain kayak gitu. Nah ini kan bisa juga membantu dia, dia juga akan terbawa semangat gitu, bisa membantu dia lebih mandiri gitu ya. Oke, Mitra Jessi, di menit ke berapa ini? Oke, ada Bang Dipo. Terima kasih Bang Dipo sudah hadir di tayangan ini. Bang Dipo ini punya anak baru umur 1 tahun lebih ya Bang. So tahu banget. Iya, jadi untuk memandirikan anak itu, Mitra Jessi, memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ya, asalnya kita sebagai orang tua bisa sabar, bisa lebih memahami gitu ya, memaklumi gitu kan. Karena yang namanya anak kecil memang nggak seperti kita. Ketika misalkan anak yang sudah agak dewasa bisa dikasih tahu sekali, mungkin dia bisa langsung memahami instruksinya. Tapi ketika anak-anak butuh berulang-ulang dan konsisten ya. Konsisten untuk ngajarin gitu. Jangan hanya sekedar hari ini ngajarin besok lupa gitu ya. Kayak gitu. Jadi harus sabar buat ayah bunda ya. Harus sabar, harus memaklumi gitu ya. Jangan kadang kamu begitu aja nggak bisa gitu. Nah ini yang sebenarnya justru membikin anak down gitu ya. Bukan dia tambah semangat, bikin dia tambah down. Udah males bunda aja ngerapihin gitu. Karena anak sekarang tuh kan kritis ya, lebih lebih kritis, lebih punya pendapat sendiri gitu ya. Yang ketika dia mau mengeluarkan, dia akan keluarkan gitu ya. Jadi berbeda kalau zaman old ya, zaman dulu Dara kecil, kalau ngomong mungkin itu sebagai
orang menganggapnya itu kayak bantahan gitu ya. Tapi sebenarnya itu bentuk apresiasi, bentuk aspirasi ya. Bentuk ungkapan dia bahwa ini sudah berusaha gitu ya untuk merapikan mainan, tapi karena belum totalitas, belum maksimal ngerapihinnya gitu ya, sehingga bundanya keluar bahasa yang seperti tadi misalkan, udah kamu begitu aja nggak bisa gitu. Nah ini yang sebenarnya jangan sampai keluar dari lisan bunda gitu kan, karena ini bisa mematahkan semangat dia, apalagi ngebandingin sama anak tetangga gitu ya. nah ya, nggak boleh untuk membandingkan anak kita. Rumput tetangga memang lebih hijau gitu ya, tapi jangan membandingkan anak kita. Kembali lagi coba, kalau kita dibandingkan dengan ibunya anak orang lain, ibunya tetangga misalkan ya, pasti juga kan kita kesel gitu ya, sebel gitu kalau dibanding-bandingkan begitu. Apalagi anak juga punya hati dan perasaan yang sama kayak gitu. Oke Mitra Jessi, cukup sekian di menit ke-6 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sepertinya sudah di penghujung acara, dan tentunya terima kasih buat Mitra Jessi yang sudah menonton tayangan ini, dan terima kasih buat Mitra Jessi yang sudah stay tune di 107.7 FM. Dan Dara mohon maaf jika dalam sharing kali ini ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf ya. Dan Dara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.